warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Syofriani, NIM 6111810229, jurusan Ilmu Pemerintahan, Angkatan 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Berbicara mengenai kepemimpinan pemerintahan, di dalam suatu negara, adanya kepemimpinan pemerintahan sangatlah diperlukan. Di dalam kepemimpinan pemerintahan, melibatkan peran dari pemimpin serta kepemimpinan. Apa itu pemimpin? Dalam suatu organisasi, pemimpin sangat diperlukan sebagai tonggak penyelenggara dan tonggak penggerak dalam mencapai tujuan bersama. Artinya, seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk menyalurkan visi dan misinya. Nah, seseorang dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila ia mampu menggerakkan, memotivasi, serta memberikan arahan kepada anggotanya. Sementara itu, kepemimpinan menurut Harry Juto tahun 2005 halaman 67 mengatakan bahwa kepemimpinan adalah sebuah seni yang dimiliki oleh seseorang, yaitu kemampuan dalam memberikan pengaruh serta mampu mengendalikan orang-orang di bawahnya untuk bergerak sesuai dengan keinginan seorang pemimpin. Lalu, apa itu kepemimpinan pemerintahan? Di dalam sebuah negara, terdapat dua kepemimpinan, yakni kepemimpinan oleh pemerintah dan kepemimpinan oleh swasta, di mana kepemimpinan pemerintahan ini memiliki cakupan yang jauh lebih luas, dan kepemimpinan pemerintahan lebih mengutamakan pada masyarakat, sehingga prioritasnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan kepemimpinan pemerintahan, terdapat aturan main yang perlu dipahami, yakni adanya monopolistik serta adanya ketentuan hukum. Berbeda dengan kepemimpinan swasta, di mana aturan hukumnya tidak terlalu ketat seperti kepemimpinan dalam pemerintahan. Lalu, bagaimanakah kepemimpinan pemerintahan yang baik seharusnya dilaksanakan? Mari kita simak penjelasan menurut Kate Davis. Kepemimpinan pemerintahan yang baik menurut Kate Davis memiliki 4 ciri kepemimpinan. Yang pertama adalah intelijensi, yaitu intelijensi harus tinggi. Seorang pemimpin harus memiliki tingkat intelijensi yang lebih tinggi dari bawahannya. Yang kedua adalah social maturity and grit, yaitu kematangan jiwa sosial. Pemimpin biasanya memiliki perasaan atau jiwa yang cukup matang dan mempunyai kepentingan serta perhatian yang cukup besar terhadap bawahannya. Yang ketiga adalah inner motivation and achievement drive, yakni motivasi terhadap diri dan hasil. Para pemimpin senantiasa ingin membereskan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Yang terakhir adalah human relation ethics, yakni menjalin hubungan kerja manusiawi. Pemimpin harus dapat bekerja secara efektif dengan orang lain atau dengan bawahannya. Dalam menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang baik, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemimpin pemerintahan yang pertama adalah memberikan rasa aman dan juga harapan serta menjamin kesejahteraan bagi masyarakatnya. Yang kedua adalah seorang pemimpin tidak hanya memberikan perintah kepada rakyat dan bawahannya, tetapi ia juga harus memberikan teladan serta contoh yang baik bagi rakyatnya. Yang ketiga, seorang pemimpin dengan kedudukannya seharusnya mampu mendorong anggota dan bawahannya untuk terus berkembang, belajar, dan berdaya guna yang tinggi, sehingga perkembangan organisasi dapat mencapai ke arah yang lebih baik. Dan terakhir, seorang pemimpin haruslah memiliki sifat yang rendah hati, melaksanakan tugasnya sebaik mungkin, dan mengedepankan tanggung jawabnya.
dan misinya. Karakter kepemimpinan pemerintahan yang beretika sangat diperlukan untuk menciptakan pemimpin pemerintahan yang berkualitas. Apa saja karakter yang dibutuhkan? Yang pertama adalah akomodatif. Seorang pemimpin pemerintahan harus dapat menerima kritik atau usulan dari berbagai pihak, sebab kebaikan dan kebenaran tidak hanya berasal dari satu pihak. Yang kedua adalah sensitif. Karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin pemerintahan haruslah sensitif. Karakter sensitif ini ditandai dengan kemampuan untuk secara dini memahami dinamika dalam perkembangan masyarakat. Yang ketiga adalah responsif, di mana karakter ini ditandai dengan aktifnya pemimpin jika berhadapan dengan rakyat. Dalam hal ini, aspirasi yang disampaikan oleh rakyat tentunya tidak hanya didengarkan, tetapi juga diberikan jalan keluar serta diimplementasikan. Dan yang terakhir adalah proaktif. Karakter ini ditandai dengan sikap antisipasi terhadap kejadian-kejadian yang akan timbul di masa depan, yang dianggap dapat mengancam kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, seorang pemimpin harus dapat menyelesaikan masalah serta mencari solusi yang sebaik-baiknya. Salah satu pemimpin pemerintahan yang saya kagumi adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan tokoh nasional yang dijuluki sebagai si kancil dan the smiling of the Tonga. Sultan Syahrir merupakan Perdana Menteri pertama Indonesia ketika Republik Indonesia pertama kali merdeka pada tahun 1945. Sosoknya sebagai pemikir yang kritis memberikan pengaruh bagi sejarah dan proses berdirinya Republik Indonesia. Membaca biografi Sultan Syahrir, kita akan memahami dan menemukan betapa banyak hal baik yang dapat kita teladani dari sosok Sultan Syahrir. Di antaranya, sebagai pemimpin pemerintahan, beliau memiliki karakteristik yang cukup kuat, yaitu sangat pemberani. Yang kedua, beliau terkenal dengan sosoknya yang tanggung jawab, serta memiliki nasionalisme dan sosialisme yang sangat kuat. Sultan Syahrir dilihat dari keberaniannya. Pada saat dia berkuliah di Amsterdam, memutuskan untuk berhenti kuliah dan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya itu, banyak lagi hal-hal menarik yang dilakukan oleh Sultan Syahrir demi kemerdekaan Republik Indonesia. Dipercaya oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia, Sultan Syahrir memberikan yang terbaik yang ia lakukan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Sultan Syahrir juga memiliki sifat kepemimpinan pemerintahan yang sangat baik, sehingga tidak salah jika ia dijuluki sebagai si kancil dan diberikan julukan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada saat itu. Dalam menjalankan kepemimpinan pemerintahan, yang terpenting bukan hanya siapa pemimpin pemerintahan tersebut, bagaimana kualitas pemimpin pemerintahan tersebut. Untuk berjalannya kepemimpinan pemerintahan yang baik, diperlukan rakyat yang mampu bekerja sama dengan seorang pemimpin agar dapat melahirkan tujuan bersama serta menyesuaikan dengan visi dan misi dalam suatu negara.